Selamat pagi, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Hari ini berjumpa dengan Ibu Ika Febrina Murginting dengan mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan masuk ke materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Adapun tujuan pembelajarannya dapat kalian lihat ya. Dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Dinamika rotasi dipengaruhi beberapa besaran yaitu massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Momen gaya torsi. Di kelas 10, kalian sudah mempelajari mengenai penyebab benda yang melakukan gerak translasi atau gerak lurus yaitu gaya yang diberi lambang F. Maka, ketika benda bergerak rotasi, yang menyebabkan benda bergerak rotasi tersebut kita beri nama momen gaya atau torsi. Momen gaya adalah besaran yang dapat menyebabkan benda dapat berputar atau berotasi. Contoh momen gaya yaitu gaya yang kita berikan pada pintu. Porosnya terdapat di engsel pintu. Ketika kita menarik atau mendorong pintu, maka pintu akan bergerak walaupun tidak satu putaran penuh. Contoh lain, sebuah batang silinder yang salah satu ujungnya menjadi poros dan ujung lainnya kita berikan gaya sebesar F. Panjang antara gaya ke poros disebut sebagai lengan momen. Ketika gaya diberikan ke salah satu ujungnya, maka gaya tersebut akan menyebabkan bidang silinder berputar terhadap porosnya. Arah gerak silinder yaitu searah putaran jarum jam atau sesuai dengan gaya yang diberikan. Persamaan matematisnya adalah tau sama dengan FR sin theta. Kasus ini sudutnya 90 derajat karena tegak lurus. Maka sin 90 derajat sama dengan 1. Untuk kasus 1, sudutnya adalah 90 derajat. Jadi, rumus yang kita berikan adalah tau sama dengan F dikali R. Kemudian, kasus yang kedua adalah gaya yang diberikan membentuk sudut sebesar theta. Maka, rumus yang kita gunakan adalah tau sama dengan FR sin theta. Tergantung tetanya berapa. Di mana tau adalah momen gaya dengan satuan Newton meter, F adalah gaya dengan satuan Newton, R adalah jarak gaya dari poros dengan satuan meter, dan theta adalah sudut antara F dan R. Karena momen gaya adalah besaran vektor, maka memiliki arah untuk menentukan kesepakatan arah. Di sini kita ada kesepakatan arah yaitu tau bernilai positif jika benda berputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau berputar searah jarum jam maka nilainya adalah negatif. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan momen gaya pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kita bisa melihat karena ada 3 buah gaya, yaitu 8 Newton, 6 Newton, dan 4 Newton. Maka momen gaya ataupun torsinya ada 3. Berarti di sini bisa kita buat penjumlahan dengan rumus sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Tau 1 sama dengan 8 dikali 0,04. Kenapa 0,04? Karena jaraknya kita ubah menjadi satuannya adalah meter. Nah, 8,004 tambah 6 dikali 0 dikurang 4 kali 0,06. Kenapa dikurang? Karena di sini searah jarum jam. Gitu. Sedangkan di 8 Newton bisa kita lihat dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi bisa kita lihat hasilnya adalah 0,12 Newton meter. Momen inersia. Sebelumnya kita sudah mengenal bahwa massa dalam gerak lurus diberi lambang M, yaitu kelembaman pada gerak lurus. Analog massa dalam gerak rotasi kita sebut sebagai momen inersia, yaitu kelembaman dalam arah rotasi. Jadi, suatu benda yang berputar akan terus berputar jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Pengertian momen inersia adalah merupakan ukuran yang menyatakan kelembaman suatu benda terhadap gaya luar yang bekerja. Tentu saja geraknya dalam gerak rotasi ya. Dalam fisika,
Momen inersia diberi lambang I. Secara matematis dirumuskan dengan persamaan I sama dengan M dikali R pangkat 2, di mana I sama dengan momen inersia dengan satuan kilogram meter pangkat 2, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan R adalah jarak partikel dari poros dengan satuan meter. Jika terdapat beberapa partikel, maka untuk mencari momen inersia total adalah kita bisa menjumlahkan sesuai dengan jumlah partikel. Jadi, I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah selanjutnya. Momen inersia berbagai bentuk benda. Pada batang silinder, poros melalui pusat I sama dengan 1/12 ml pangkat 2. Sedangkan poros melalui ujung I sama dengan 1/3 ml pangkat 2. Ada silinder tipis berongga, poros melalui sumbu silinder, I-nya sama dengan mr pangkat 2. Selanjutnya ada silinder pejal, poros melalui sumbu, I sama dengan setengah mr pangkat 2. Sedangkan poros melalui titik tengah sumbu silinder, I sama dengan 1/4 mr pangkat 2 ditambah 1/12 ml pangkat 2. Pada bola pejal, poros melalui diameter, I sama dengan 2/5 mr pangkat 2. Poros melalui ujungnya, I sama dengan 7/5 mr pangkat 2. Selanjutnya pada bola berongga, poros melalui diameter I sama dengan 2/3 mr pangkat 2. Sedangkan pada lempeng tipis, poros melalui sumbu tegak lurus, I sama dengan 1/12 m dikali A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Contoh soal, dua bola masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg dihubungkan di sebuah tali ringan tak bermassa seperti gambar berikut. Nah, di sini porosnya di sumbu AB, kita hitung momen inersia sistem jarak M1 ke poros AB itu 20 cm, sedangkan M2-nya adalah 30 cm. Karena bendanya ada dua, maka momen inersia totalnya berarti I1 ditambah I2. Kita gunakan persamaan M1 R1 pangkat 2 ditambah M2 R2 pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan ya. M1-nya ada 2 dikali 0,2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0,3 pangkat 2. Jadi 0,08 ditambah 0,7 hasilnya 0,35 kg meter pangkat 2.